Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik para santri sekalian, kelas 11 Muallimin, kita lanjut kembali pelajaran pada hari ini terkait dengan pelajaran Bukhari. Baik, pelajaran Bukhari pada hari ini kita akan membahas terkait dengan metode Rasulullah SAW ketika mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Baik, di hadis nomor 62 bab ilmu di kitab Sahih Bukhari diungkapkan, yaitu ada bab yang berjudul Tarhil Imamil Mas'alah ala ashabihi liyah tabiro ma indahum minal ilmi, gitu. Jadi katanya ya, Imam Bukhari mencantumkan sebuah hadis, yaitu tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Nabi kepada para sahabatnya, ya, untuk memilih atau untuk mencari jawaban dari apa yang Nabi tanyakan itu. Nah, itu salah satu metode pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi ketika akan memberikan pengetahuan. Baik, kita lanjut dulu. Hadisnya di sini yaitu hadatsana Khalid bin Mukhalladin dari Makhludin, dari kata Imam Bukhari menceritakan pada kami Khalid bin Makhlad, ya, atau Makhlud. Hadatsana Sulaiman, kemudian menceritakan juga kepada kami Sulaiman. Hadatsana Abdullah bin Dinarin, menceritakan juga kepada kami Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Baik, jadi hadisnya bersumber dari Ibnu Umar, yaitu kata Ibnu Umar, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, bersabda. Kata Nabi, inna minas syajari syajarotan, sesungguhnya ada satu pohon, di antara pohon itu layas kutu warokuha, tidak pernah gugur daunnya, gitu ya, tidak pernah gugur daunnya. Wa innaha masalul muslimi, dan itu merupakan perumpamaan bagi orang muslim. Jadi orang muslim, orang Islam bisa diumpamakan seperti pohon tersebut. Nah, kemudian kata Nabi, haddasuni mahya. Nah, coba kalian sampaikan kepadaku, mahya, pohon apa itu? Nah, gitu ya, pohon apa itu? Nah, baik, jadi terkait dengan judul tadi, yaitu terkait dengan masalah metode Nabi menyampaikan ilmu, menyampaikan pelajaran kepada para sahabat. Jadi salah satu dari sekian metode-metode yang Nabi ajarkan, yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Nah, salah satunya Nabi kalau mengajar itu suka memberikan teka-teki terlebih dahulu, begitu ya, suka memberikan tebakan, gitu ya, dengan beberapa pertanyaan. Nanti kalau setelah para sahabat menjawab, gitu ya, gitu, nanti diluruskan oleh Nabi dan kemudian diterangkan. Baik, jadi terkait dengan metode Nabi untuk dalam mengajar atau dalam menyampaikan ilmu, nah ini salah satunya adalah Nabi suka memberikan terlebih dahulu tebak-tebakan atau pertanyaan, gitu ya, pertanyaan seputar materi, seputar pelajaran yang akan disampaikannya, gitu. Nah, ini nanti bisa jadi rujukan buat kalian, ya, di mana kalian nanti suatu waktu menjadi pengajar. Baik, jadi Nabi suka menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat. Nah, dalam hadis ini diceritakan Nabi pernah menyampaikan, gitu, sebuah pertanyaan di depan para sahabat ketika mereka sudah siap untuk belajar dengan Nabi, gitu. Kata Nabi, ada satu pohon, yaitu yang tidak pernah gugur daunnya, tidak pernah jatuh daunnya, dan pohon itu diumpamakan sebagaikan atau seperti orang muslim.
Nah, kemudian Nabi mempersilahkan kepada para sahabat waktu itu untuk menjawabnya. Silakan, kata Nabi. Qala, Ibnu Umar berkata, gitu ya, kata Ibnu Umar, fawaqa'an nasu, waktu itu orang-orang mengira atau memberikan jawaban, gitu ya, fawaqa'an nasu, kata Ibnu Umar, waktu itu orang-orang menjawabnya itu pisajaril bawad, gitu, pisajaril bawadi, bahwa pohon yang ditanyakan oleh Nabi itu adalah pohon bawad, katanya gitu ya. Entah pohonnya seperti apa ya, yang jelas di Arab ada pohon yang disebut dengan pohon bawad dan tumbuhnya ya biasanya tumbuhnya itu di tebing-tebing gitu ya. Nah, di tebing-tebing atau dekat lembah-lembah begitu. Baik, pada waktu itu kata Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar, orang-orang banyak menjawab gitu, pohon yang dimaksud adalah pohon al-bawad gitu. Tapi qala Abdullah bin Umar, tapi Abdullah ya, Abdullah bin Umar beliau menjawab atau punya jawaban, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Waktu itu Abdullah bin Umar juga ikut menjawab, cuman Abdullah bin Umar menjawabnya itu pinapsi, katanya, dalam diriku, dalam hati gitu, dalam hati. Waktu itu beliau menjawab bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma gitu, pohon kurma. Jadi orang-orang menjawab pohon itu pohon bawad, sementara Ibnu Umar gitu menjawab dalam dirinya, dalam hatinya, pohon kurma nih kayaknya begitu, pohon kurma yang dimaksud oleh Nabi. Nah, tapi pas tahya itu, tapi kata Ibnu Umar ya, kata Abdullah bin Umar, tapi aku malu mengungkapkannya begitu. Malu mengungkapkannya. Kenapa Abdullah bin Umar malu mengungkapkannya, menjawab dengan keras begitu ya? Karena waktu itu yang hadir dalam forum pembelajarannya itu yang hadir orang-orang dewasa begitu ya, orang-orang dewasa. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar gitu, jadi tokoh-tokoh para sahabat. Nah, karena waktu itu yang hadir banyak orang-orang dewasa, sementara Abdullah bin Umar masih muda, masih kecil gitu ya, gitu. Tapi beliau ternyata punya jawaban yang berbeda, begitu, yang berbeda dengan para sahabat yang lain, yang lebih dewasa itu. Nah, oleh karena itu, karena yang hadirnya banyak orang-orang yang dewasa, akhirnya kata Abdullah bin Umar, pas tahya itu aku malu untuk menjawab gitu ya. Akhirnya dia menjawabnya ya di dalam hati saja gitu ya. Nah, kemudian sumakolu, kemudian mereka berkata gitu, karena jawabannya dianggap tidak tepat tadi ya, jawaban pohon bawad itu tidak tepat. Akhirnya para sahabat penasaran. Qalu, mereka mengatakan, kata mereka, haddatsana mahya ya Rasulullah. Kalau begitu apa sih pohon yang dimaksud itu wahai Rasulullah gitu ya. Qala, Rasulullah menjawab, ya kata Rasul, wahyan nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma gitu ya, pohon kurma. Nah, itu Abdullah bin Umar senang gitu ya, tuh kan kata saya juga pohon nakhlah, pohon kurma begitu. Nah, baik, jadi jawaban dari pertanyaan Nabi tentang ada sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya, dan pohon tersebut diumpamakan seperti orang muslim, itu adalah an-nakhlah, kata Nabi, pohon kurma. Nah, selanjutnya kenapa pohon kurma itu diumpamakan seperti orang muslim gitu ya, atau orang muslim diumpamakan seperti pohon kurma itu, dengan kaitannya tadi bahwa pohon kurma itu tidak pernah berguguran daunnya. Nah, pohon kurma tidak pernah berguguran daunnya. Ini maksudnya bahwa orang Islam itu, orang Muslim itu juga tidak akan gugur, tidak akan berguguran pahala-pahala kebaikannya, begitu. Pahala kebaikannya. Jadi hubungannya seperti itu ya. Jadi kenapa orang Muslim diumpamakan seperti pohon kurma
gitu. Pohon kurma daunnya tidak pernah gugur, gitu ya. Sedangkan orang Muslim ini pahalanya tidak pernah gugur. Jadi sebetulnya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu Allah akan mencatatnya, Allah akan membalasnya, dan dicatat oleh Allah dengan sempurna, begitu ya. Jadi kan dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum, begitu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan genapkan, Allah akan cukupkan, gitu ya. Allah akan sempurnakan ujurahum, pahalanya itu. Nah, baik, jadi pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang Muslim ini tidak akan berkurang, malah justru dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak akan gugur, begitu. Nah, adapun kalau misalkan diceritakan ada orang Islam yang ternyata di akhir hayatnya dia tersiksa, nah itu mungkin ya karena dia tidak memperbanyak amal baik saja, gitu ya. Padahal kalau dia memperbanyak amal baiknya, amal solehnya, nah ini justru akan menyelamatkan. Nah, baik, jadi itu ya persamaan, ya kenapa Rasul mengumpamakan pohon kurma dengan orang Muslim. Jadi maksudnya dari sisi kebaikan atau dari sisi pahala. Jadi sekali lagi, pohon kurma tidak gugur daunnya, sementara orang Muslim tidak gugur pahalanya. Baik para santri sekalian, kelas 11 Muallimin, pelajaran Bukhari pada hari ini kita cukupkan ya dengan hadis tadi, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.